Dengan adanya konflik di suatu masyarakat akan membuat keputusan baru yang akhirnya menyebabkan masyarakat tersebut harus menerima keputusan tersebut dan mendorong terjadinya perubahan sosial. Yang kedua, menyukai produk luar negeri. Orang-orang sekarang tidak banyak mencintai produk Indonesia dan lebih memilih untuk menyukai produk luar negeri. Adat itu bisa dijadikan hukum, tetapi jika kita lihat pada perubahan sosial, maka adat ini jika berlebihan itu tidak baik. Mendorong perubahan sosial, walaupun banyak ya. Jelas sekali akan menjadi penyebab perubahan sosial ini. Karena jika di suatu masyarakat sosial terjadi konflik. Yang kedua ada teori perkembangan. Bisa disebut juga dengan teori linear. Menjadi dari hal yang positif dan ada juga yang bisa menyebabkan perubahan negatif. Nah, perubahan yang bersifat positif dan negatif itu lumrah terjadi sebab setiap ada kesempurnaan, bukan sempurna tapi pasti ada juga kekurangannya. Berikut beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Yang pertama adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat yang lain. Ada beberapa masyarakat yang biasa mengasingkan diri di tempat-tempat terpencil. Itu menjadi penyebab terjadinya penghambatan perubahan sosial. Nah, yang kedua, faktor penghambat perubahan sosial adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Untuk mengetahui suatu ilmu atau suatu perkara, maka kita harus paham dulu tentang ilmunya tersebut. Nah, bagaimana suatu kelompok bisa berkembang? Bagaimana suatu kelompok bisa berubah jika kelompok tersebut ketinggalan dalam hal ilmu pengetahuannya? Yang selanjutnya yaitu rasa takut akan terjadi kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Nah, rasa takut ini juga bisa menjadi faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Karena pada dasarnya masyarakat sosial atau masyarakat yang tradisional itu pasti akan takut akan kegoyahan pada kebudayaannya. Meskipun pada dasarnya suatu adat itu bisa dijadikan hukum sebagaimana tercantum dalam suatu hadis al-adatu muhakamah. Adat itu bisa dijadikan hukum. Tetapi jika kita lihat pada perubahan sosial, maka adat ini jika berlebihan itu tidak baik. Apapun kalau sesuai takarannya itu baik. Kan kalau mencintai juga kalau berlebihan itu tidak baik. Bisa-bisa kita menjadi sakit hati. Nah, faktor yang selanjutnya yaitu adat atau kebiasaan. Kalau yang ini hubungannya erat dengan yang nomor 3, rasa takut kegoyahan pada kebudayaan. Jadi faktor yang ada di sini itu bisa menjadi penghambat terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Sebenarnya ada banyak sekali faktor-faktor yang memperlambat terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Tetapi pada kesempatan kali ini yang saya bahas hanya 4 saja karena waktu yang diberikan hanya 3 menit. Jadi kesimpulannya, faktor-faktor penghambat terjadinya perubahan sosial itu adalah faktor yang bisa menghalangi terjadinya atau masuknya perubahan sosial kepada masyarakat, baik itu yang negatif maupun yang positif. Semisal perubahan yang positif di masyarakat. Nah, jikalau perubahan yang positif masuk ke dalam suatu masyarakat, maka akan timbul masyarakat yang misal, jadi masyarakat itu menjadi masyarakat yang pintar, yang pandai, terkudet pak misal bahasa orangnya. Nah, kalau misalkan bagaimana masyarakat tidak kudet kalau
Dengan adanya konflik di suatu masyarakat akan membuat keputusan baru yang akhirnya menyebabkan masyarakat tersebut harus menerima keputusan tersebut dan mendorong terjadinya perubahan sosial. Selanjutnya terjadinya revolusi. Terjadinya revolusi dapat mendorong perubahan sosial. Misalnya revolusi 1998. Selanjutnya keterbukaan pada lapisan masyarakat. Masyarakat yang memiliki pola pikir terbuka pasti akan lebih mudah menerima perubahan sosial. Seperti kedatangan HP ke sebuah lingkungan masyarakat yang kuno. Pada awalnya masyarakat tidak akan menerima perubahan tersebut, tapi lama-kelamaan akan menerima perubahan tersebut dikarenakan adanya dorongan. Yang kedua ada teori perkembangan. Bisa disebut juga dengan teori linear. Yang ketiga ada teori sosial klasik. Konflik sosial jelas sekali akan menjadi penyebab perubahan sosial, karena jika di suatu masyarakat sosial terjadi konflik, misal dalam suatu kelompok tersebut adanya konflik akan menjadi dua kubu yang otomatis akan menjadi penyebab perubahan sosial. Selanjutnya faktor keempat, revolusi atau pemberontakan. Pemberontakan dapat menjadi penyebab perubahan sosial dikarenakan jika dalam suatu masyarakat sosial ada yang memberontak. Yang kedua, menyukai produk luar negeri. Orang-orang sekarang tidak banyak mencintai produk Indonesia dan lebih memilih untuk menyukai produk luar negeri. Yang ketiga, korupsi. Yang keempat adalah kesadaran menabung meningkat, dan yang kelima adalah berhutang. Banyak sekali orang Indonesia yang berhutang kepada contohnya Bank Emo, koperasi dan lain-lainnya. Dalam pendidikan, satu, penggunaan e-books untuk menggantikan buku. Yang kedua, pelaksanaan ujian secara online. Yang ketiga, timbulnya budaya ilmiah dikarenakan meningkatnya mutu pendidikan. Yang kelima, metode belajar yang berbeda, dan yang terakhir adalah kurikulum.